Shalom, damai di hati. Bertemu lagi orang di channel Person Youth. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya dengan percaya berkat dan cinta kasih daripada Tuhan senantiasa beserta dengan orang semua. Teman-teman, saat ini mari dimanapun orang berada, mungkin ada teman-teman yang tetap harus di tempat kerja, atau mungkin ada yang di rumah. Namun dimanapun orang berada saat ini, mari orang mempersiapkan hati dan pikiran orang untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah lewat peribadatan pada malam hari ini, orang semua merasakan lagi hadirat Tuhan, firman Tuhan yang akan hidup dalam kehidupan orang masing-masing. Selamat mengikuti peribadatan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, pemuda Jemaat Gemining Sion Perak Sorong, untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Walaupun masih dalam kondisi yang sama, kita beribadah di rumah masing-masing, tapi kita yakin dan percaya semangat kita tidak akan patah dalam melayani Tuhan. Untuk itu kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, Kau yang terindah. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami pemuda Jemaat Gemining Sion Perak Sorong masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya Tuhan pasti sertai kami untuk beribadah pada malam hari ini. Dan berkati juga Kading yang akan memimpin ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya firman yang akan diberitakan boleh tersampaikan dengan baik, pesannya boleh tersampaikan dengan baik. Kami boleh fokus dengan apa yang dikhotbahkan nanti Tuhan, dan itu semua hanya untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah yang menjadi doa ungkapan syukur kami. Engkau berkati ibadah kami pada malam hari ini. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baiklah teman-teman, masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Amin. Teman-teman boleh mengajak semua orang yang berada dengan teman-teman saat ini untuk bersama-sama kita angkat satu pujian yang berkata, betapa hebat.
pujian lagi yang berkata, denganmu Tuhan. Kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa serta pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Penatua Kristo Ivan Lumentut SPD. Dan untuk itu mari kita angkat satu pujian yang berkata, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur malam hari ini Engkau berikan kami waktu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kami berada, kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami Tuhan, agar hati dan pikiran kami siap dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami, bahkan urapi hamba-Mu Tuhan, agar hamba-Mu dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini sesuai dengan MTPJ yang ada, kita baca bersama di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-18. Mari kita buka bersama Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya ke-11 hingga ayatnya yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Saya mengajak kita semua membaca dengan suara nyaring. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan."
Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang diberkati Tuhan, tidak terasa ibadah virtual ini sudah memasuki minggu yang kelima. Dari akhir Maret, kita semua sudah beribadah secara virtual. Dari tanggal 23, 30, tanggal 6, tanggal 13, dan hari ini tanggal 20 kita beribadah secara virtual. COVID-19 merubah cara kehidupan kita, tetapi kita memiliki Allah yang besar. Masih dalam suasana Paskah, di mana kita merayakan hari kemenangan. Minggu ini, hari ini, kita pemuda Gemim, sekali lagi pemuda Gemim Sion Perak Sorong, bersekutu bersama dan kita diajak belajar dari Yohanes. MTPJ mengajak kita untuk belajar dari kisah Maria Magdalena. Sebenarnya siapa Maria Magdalena? Berdasarkan bacaan yang kita bisa baca bersama yang tertulis di dalam Alkitab, Maria Magdalena adalah seorang yang pertama kali bertemu Yesus setelah kebangkitannya. Ini tidak lepas karena kedekatan Maria dengan Tuhan Yesus sebagai gurunya. Teman-teman bisa melihat di dalam Alkitab tertulis bahwa Maria Magdalena adalah salah satu orang yang paling berduka, paling sedih, dan paling kehilangan selain Maria, ibu Yesus, dan murid-murid Yesus pada waktu kematiannya. Kenapa? Maria Magdalena adalah seorang yang merasakan begitu besar kebaikan Yesus saat ia menjadi gurunya. Rabuni dikatakan dalam firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal ke-8 bisa kita baca bersama bahwa Maria Magdalena adalah perempuan yang dibebaskan oleh Yesus di saat ia diikat oleh 7 roh jahat. Setelah ia dibebaskan, ia bergabung dengan pelayanan Yesus. Oleh karena itu tidak heran Maria Magdalena begitu sedih, begitu berduka, dan ia pun hadir di saat Yesus diadili, di saat Yesus disiksa, bahkan di saat Yesus disalibkan dan mati di kayu salib. Tidak sampai di situ saja. Teman-teman baca di dalam Yohanes pasal ke-20 ini dikatakan bahwa Maria pagi-pagi benar ketika masih gelap, ia pun datang ke kubur untuk melihat Yesus. Tetapi teman-teman bisa melihat di sana, di saat ia datang di kubur, dia tujuannya untuk apa? Tujuannya waktu itu untuk datang melihat mayat Yesus yang terbaring. Tujuannya yaitu untuk melihat dan meminyaki Tuhan Yesus. Tetapi apa yang didapatkan di sana, kubur itu telah kosong. Sehingga ia pun pergi kepada murid-muridnya. Dan Simon bersama murid lainnya dan Maria Magdalena balik kembali ke kubur itu. Kemudian teman-teman di dalam ayatnya yang ke-11 teman-teman bisa kita lihat bersama
bahwa Maria Magdalena tetap tinggal di kubur itu untuk tetap melihat, tetap mencari di manakah jasad, di manakah mayat Tuhan Yesus itu. Di sini teman-teman kita bisa melihat bagaimana seorang Maria Magdalena begitu mencari Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya ke-18, di mana dia sudah disampaikan, dia bertemu dengan dua malaikat. Bahkan di situ pun, di saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena pertama kali, dia tidak sadar. Teman-teman bisa bayangkan kalau ada orang sementara sedih, sementara menangis, sementara kehilangan, kok ada orang panggil di belakang, tong cuma melihat begini, ya bukan tara. Padahal itu tuh orang tong cari-cari. Begitu juga yang dikatakan di sini. Dikatakan tadi bahwa Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu. Tetapi tidak sampai di situ saja teman-teman. Kita membaca bersama bagaimana Yesus pun akhirnya menegur, menyapa, dan kemudian menampakkan diri dan mengatakan kepada Maria Magdalena bahwa pergilah kepada murid-murid, katakanlah bahwa telah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kisah ini teman-teman sebenarnya apa yang bisa kita pelajari bersama? Saya melihat ada 3 hal yang kita bisa pelajari bersama dari kisah Maria Magdalena di dalam Yohanes pasal ke-20 ini. Yang pertama teman-teman, yang kita bisa pelajari bersama, yaitu dalam kesedihan, dalam duka cita, Maria Magdalena tetap mencari Tuhan. Dia datang ke kubur, dia melihat kubur itu kosong, tetapi dia terus mencari Tuhan. Usahanya pun akhirnya tidak sia-sia. Dia akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Di saat dia bertemu, itu benar-benar merubah totalitas kehidupan Maria Magdalena. Dari seseorang yang sedang berduka cita, dari seseorang yang penuh kesedihan, menjadi seorang yang bersuka cita, menjadi seorang yang penuh pengharapan. Oleh karena itu, saat ini bagi kita semua, saat ini bagi kita, marilah kita di tengah-tengah situasi, kondisi apapun yang kita hadapi, marilah terus kita mencari Tuhan Yesus. Marilah kita belajar dari Maria, di mana ia terus mencari Tuhan Yesus. Mari kita dengan iman, kita terus mencari Yesus yang telah bangkit, yang telah mengalahkan maut untuk keselamatan saudara dan saya. Karena jika kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita, kita memiliki hidup yang berkemenangan. Kita menang dari segala dosa, kita menang dari segala ketakutan, kita menang dari segala kesedihan. Bahkan kita menang dari segala kekhawatiran, kita menang dari segala sakit penyakit, dan kita pun akan menang dari situasi penyakit COVID-19 ini. Oleh karena itu poin pertama saya mengajak kita semua sebagai anak muda, situasi dan kondisi kita seringkali begitu banyak kesulitan, seringkali begitu banyak kesedihan. Jangan pernah jauh dari kasih Kristus itu. Teruslah kita mencari Tuhan Yesus itu. Di situasi tersulit pun, mari kita pakai lutut kita untuk berlutut berdoa kepada Tuhan. Lutut berdoa, air mata yang keluar kita terus pakai. Karena kita yakin dan percaya di saat kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita, rencana yang indah akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya Tuhan akan terus memberi kekuatan kepada kita di tengah-tengah situasi apapun yang ada. Poin yang kedua teman-teman, kita melihat bagaimana malaikat, bagaimana Tuhan Yesus menegur dan menyapa Maria. Marilah saat ini kita belajar juga dari malaikat dan dari Tuhan Yesus yang menegur
dan menyapa, sehingga kehidupan Maria Magdalena berubah total. Oleh karena itu saat ini juga saya mengajak kita semua untuk hidup dengan terus menegur dan terus menyapa setiap sesama kita. Menegur dan menyapa, menguatkan dan saling mendoakan di tengah-tengah situasi pergumulan apapun, terlebih khusus di saat COVID-19 ini, di saat physical distancing, di saat kita dibatasi untuk bertemu dengan orang, di saat kita tinggal di rumah. Mari kita gunakan teknologi. Saya yakin dan percaya kita semua anak muda tidak pusing menggunakan internet. Mari lewat teknologi, lewat internet yang ada, kita menegur, kita menyapa teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita, teman kampus, rekan kerja, kita menyapa siapapun. Bahkan bukan sampai hanya di menyapa, kita harus saling mendoakan, kita harus saling menguatkan setiap pergumulan yang dihadapi oleh masing-masing. Terlebih khusus teman-teman, di masa-masa COVID-19 ini, COVID-19 ini, mari kita menegur dan kita menyapa dengan baik. Mari teman-teman, kita patahkan stigma negatif. Saat ini begitu banyak di luar sana orang yang dilabelkan ODP, PDP, bahkan ada pasien yang terjangkit. Mari kita berikan dorongan, kita doakan, kita kuatkan mereka agar supaya mereka bisa melewati masa-masa sulit ini. Jika ada kenalan kita, jika ada teman kita, bahkan jika ada tetangga kita yang terdampak, yang kena virus ini, jangan kita jauhi, jangan kita buat stigma negatif, tetapi mari kita menguatkan, mari kita mendoakan, mari kita memberikan support kepada mereka agar supaya mereka dapat melewati masa-masa sulit ini. Sebagai keluarga besar, saya terus mengajak kita semua untuk saling mendoakan satu sama lain. Ndak baku dapa bukan berarti orang bisa baku tegur. Ndak baku dapa bukan berarti orang ndak bisa perhatian. Tetapi mari kita gunakan internet yang ada, setiap media yang ada untuk menegur dan menyapa sahabat-sahabat kita. Poin yang ketiga teman-teman, poin yang terakhir, saya mengajak kita melihat dari seorang Maria Magdalena. Di saat dia mendapatkan kabar sukacita yang merubah kehidupannya, dia melihat Yesus telah bangkit. Dia pun disuruh untuk pergi kepada murid-muridnya. Dia pun langsung pergi. Apa yang kita bisa pelajari teman-teman? Yaitu saat ini, marilah kita terus berbagi. Kita berbagi di dalam kehidupan kita. Sehingga sukacita kita menjadi sukacita orang lain juga. Terlebih khusus saat pandemi COVID-19 ini, saya mengajak kita semua untuk mampu berdiakonia. Saya mengajak teman-teman yang masih berkelebihan, yang masih diberkati Tuhan, saya mengajak kita semua untuk melihat teman-teman lain yang membutuhkan, teman-teman lain yang membutuhkan uluran tangan dari masing-masing teman-teman yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk berdiakonia. Saya mengajak kita semua untuk berbagi. Sekecil apapun itu yang kita bagi akan berharga bagi kehidupan yang lain. Saat ini saya mengajak teman-teman untuk terus bersatu menjadi keluarga pemuda Gemim Sion Perak Sorong di tengah-tengah masa sulit COVID-19 ini. Tetapi kita memiliki keyakinan bersama. Kita yakin dan percaya kita akan dibebaskan dari COVID-19 ini. Saya berdoa teman-teman, saya mengajak semua kita teman-teman untuk tetap teguh bersama melakukan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, dan kita juga terus mengambil bagian di dalam kehidupan sehari-hari. Waktu-waktu kita isi dengan hal-hal yang positif, sehingga di saat ini selesai kita akan berjumpa satu sama lain, walaupun orang belum tahu kapan, tetapi kita yakin dan percaya orang semua akan baku dapat
di ibadah. Amin. Demikianlah pembacaan serta perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang boleh disampaikan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk itu kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, "Manis kau dengar." Berkat yang begitu luar biasa ketika kita bisa sama-sama beribadah dimanapun kita berada saat ini, di rumah kita masing-masing. Tapi saya akan percaya ada berkat yang begitu luar biasa untuk merasakan. Saat ini mari kita masuk dalam doa syafaat. Teman-teman juga bisa bantu untuk dalam doa syafaat ini. Tentunya kita doakan bangsa dan negara kita, bagi para pimpinan kita, untuk penanggulangan wabah saat ini COVID-19 atau wabah corona, kiranya bisa dipulihkan bangsa dan negara kita. Teman-teman juga yang ada di rumah bisa bantu doa. Kita angkat pujian, "Manis kau dengar." Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Bapa yang kami puji, yang kami sembah dan kami muliakan selalu. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih Bapa untuk cinta kasih, bahkan nafas kehidupan yang bisa kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang begitu luar biasa yang Kau berikan bagi kami, pemuda Jemaat Gemim Sion Perak Sorong di malam hari ini. Kesempatan yang begitu luar biasa ketika kami bisa bersama-sama beribadah dimanapun kami berada saat ini, di rumah kami masing-masing. Kami yakin
dan percaya. Ketika kami menyatukan hati kami, fokus kepadamu dalam ibadah di malam hari ini, apapun situasi dan kondisi kami saat ini, kami yakin, kami percaya Kau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat semangat pelayanan dari teman-teman Komisi Pemuda Jemaat Gemision Perak Sorong yang bisa mengambil bagian dalam ibadah dalam bentuk rekaman di malam hari ini. Sebagai tugas dan tanggung jawab kami kepada teman-teman komisi, bahkan terlebih tugas dan tanggung jawab kami kepadamu Bapa untuk menjalankan tugas pelayanan ini. Kiranya Kau berkati kami, Komisi Pemuda Jemaat Gemision Perak Sorong, buat teman-teman yang telah mengambil bagian, buat Kadim, buat MC, semua yang mengambil bagian di malam hari ini Bapak, dan Komisi Pemuda Jemaat Gemision Perak Sorong, satukan hati, berikan kekompakan, semangat, apa yang kami programkan di situasi dan kondisi saat ini, Engkau buat berhasil, Kau turut campur tangan untuk semuanya itu, dan tentunya kekuatan kesehatan Kau berikan kepada kami, teman-teman komisi, dari masing-masing tugas dan tanggung jawab kami setiap harinya. Bapa kami yang di dalam sorga, Bapa yang baik, di saat ini kami rindu berdoa bagi bangsa dan negara kami yang salah satunya berdampak dari wabah virus COVID-19 atau wabah corona ini Bapak. Kami berdoa bagi para pimpinan bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para pimpinan tempat kami tinggal, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, semua yang menjadi pimpinan bagi bangsa dan negara kami, bagi daerah kami Bapak. Kau berikan mereka kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat daripadamu, agar bisa dengan turut campur tangan daripadamu menangani virus corona ini, menangani wabah COVID-19 ini dengan segala baik. Dari program-program yang mereka programkan dalam situasi dan kondisi saat ini, Kau buat berhasil, Kau turut campur tangan, dan kiranya tidak ada yang diselewengkan Bapa. Dan tentunya dari program-program semuanya itu bisa tepat sasaran. Terima kasih Bapa, dari wabah COVID-19 atau wabah coronavirus corona ini Bapa, kami berdoa bagi para pasien positif Bapa yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit ataupun dimanapun mereka berada saat ini Bapak. Kami yakin dan percaya Kau dokter di atas segala dokter, melalui makanan minuman yang mereka konsumsi, bahkan obat-obatan yang mereka terima, bahkan perawatan daripada tenaga medis, bahkan dokter Bapak, merupakan perpanjangan tangan dari-Mu. Jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya secara perlahan-lahan, dengan waktunya berjalan, virus ini akan secara perlahan-lahan hilang Bapak, dan kami akan percaya waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa bagi para tenaga-tenaga kesehatan, mereka yang saat ini berada di garda terdepan. Kiranya kekuatan kesehatan juga Kau berikan buat mereka, agar tentunya bisa menangani para pasien-pasien yang ada Bapak dengan kuat dan iman percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa bagi para teman-teman pemuda Jemaat Gemision Perak Sorong, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan,
yang berduka cita, ada sukacita yang begitu luar biasa daripadamu. Kami berdoa bagi para teman-teman yang menyambut sukacita yang begitu luar biasa dengan ketambahan usia. Saudari Monika Tambayong, bahkan Penatua Kristo Ivan Fernal Mentut Bapak. Sukacita yang begitu luar biasa yang kau berikan kepada mereka. Apapun yang mereka kerjakan kau buat berhasil. Kekuatan penyertaan-Mu dengan malaikat surga-Mu kau jaga lindungi mereka. Dan buat teman-teman yang bersukacita juga di minggu berjalan ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, penyertaan yang sama kau berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami kepadamu. Sambil kiranya kau mengampuni akan setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat kepadamu. Di malam ini, kami selalu akan percaya Engkau sebagai juru selamat kami, Bapa. Kau sumber berkat, nafas, dan kehidupan, Kau segalanya buat kami. Dan biarlah selalu tiap langkah kami diatur oleh-Mu. Doa ini kami akan sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan serta perlindungan Roh Kudus menyertai, melindungi, menjaga, memberkati kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Baiklah, pada saat ini kita akan langsung saja mendengarkan penyampaian dan informasi yang akan dibawakan oleh Wakil Sekretaris Komisi Pemuda Jemaat Gemim Sion Perak Sorong. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Saudara Richard Rawis SE. Shalom teman-teman, selamat malam. Puji syukur orang boleh beribadah lagi pada hari ini dalam ibadah online Pemuda Gemim Sion Perak Sorong. Kita semua berharap orang semua berada dalam tubuh yang sehat dan kuat. Tentunya kami dari komisi berterima kasih kepada seluruh teman-teman pemuda yang dari Jemaat Gemim Sion Perak Sorong maupun teman-teman pemuda ataupun teman-teman siapapun yang telah bersama-sama dengan kami beribadah dalam channel kami ini di channel Person Youth. Terima kasih teman-teman, kita boleh meluangkan waktu bersama-sama. Kiranya torang semua dimanapun torang pergi dan berada, torang semua dapat dilindungi Tuhan, terbebas dari virus corona. Jangan lupa teman-teman, dimanapun torang selalu berolahraga, karena dengan berolahraga dapat meningkatkan imun tubuh. Dan pastinya marilah torang selalu beribadah, berdoa bersama-sama agar supaya pandemi corona ini semuanya cepat berlalu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bertugas, dengan Tua Ivan dan juga Waka sebagai pembawa musik, Andre juga dan juga Gaby yang kita boleh berpartisipasi dalam ibadah pada malam hari ini. Jadi teman-teman jangan lupa tolong berolahraga, makan makanan yang sehat, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Karena imun yang kuat dipadukan dengan iman yang kuat akan menjadi bekal orang untuk menghadapi virus corona. Oke, sampai jumpa minggu depan. Semoga orang dapat bertemu lagi dalam ibadah online pemuda Jemaat Gemim Sion Perak Sorong. Oke, shalom, selamat malam.